Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, awalan marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali bersilaturahim dengan para bapak, para ibu semuanya, walaupun lewat media sosial. Mudah-mudahan silaturahim kami membawakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah, tercurah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, kita kembali bertemu di channel kami Media Dakwah Nurul Barokah. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, pada pertemuan kali ini sengaja kami ditemani anak-anak kami, santri kami dari santri-santri dewasa putra dan santri dewasa putri. Sebelum kami melanjutkan pembahasan kali ini, khusus dalam pertemuan kali ini, yaitu membersihkan atau menghilangkan khodam dari bentuk wifik atau azimat dari seseorang yang sudah sukarela untuk dimusnahkan. Mudah-mudahan dalam proses pembersihan khodam yang panas ini Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan perlindungan untuk kami semuanya. Kami perkenalkan anak-anak kami. Pertama, Ananda Tori Pujianto, Ananda Ma'arul Dian Yahya, terus Ananda Anwar. Yang terakhir dari putra dewasa Ananda Muhammad Billy Saputra. Dari santriwati, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dari Ananda Zuhratul Umnia, Ananda Naufa Kartikasari, dan Ananda Siti Nur Hidayati. Mudah-mudahan dari ketujuh anak-anak kami ini diberikan kemudahan dalam membantu kami untuk proses menghilangkan atau mengosongkan sekaligus membakar wifik yang pada kali ini mudah-mudahan akan senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, perlu kami sampaikan sebelum proses pengosongan atau pemusnahan wifik ini, kami memohon izin. Bukan kami sok jago, bukan kami sok pintar, bukan kami sok suci, bukan kami sok dalam ruqyah ini. Kami hanya ingin tatkala ayat-ayat yang kami sampaikan, yang kami bacakan, mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semuanya. Karena secara pribadi ataupun secara atas nama pengajar Al-Quran, rasanya hati ini merasa miris tatkala ada asma Allah, ada asma Rasul yang sangat mulia Muhammad Rasulullah SAW, ada ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan wifik, yang ditulis dalam kertas atau di atas kertas, yang ditulis di suatu kulit hewan, terus dibawa oleh yang bersangkutan. Sedangkan dalam membawa ayat-ayat tersebut, maaf, ada asma-asma Allah, asma Muhammad Rasulullah SAW, ada ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang mana kadang-kadang ditaruh di dompet, ditaruh di saku,
diduduki. Kadang ada juga yang ditaruh di sekitar rumah di bawah. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang sangat naif bagi kami. Karena apa? Karena kami di sini sedang mengajarkan kemuliaan Al-Quran, mengajarkan bagaimana santri atau siapapun para pengajar Al-Quran mengajarkan bagaimana cara memuliakan Al-Quran, cara mengagungkan Al-Quran. Tapi di sisi lain ada saudara-saudara kita atau sebagian manusia yang sengaja atau tidak sengaja sangat merendahkan ayat-ayat agung dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kalamullah. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW semakin terpanggil bagaimana caranya kita memuliakan Al-Qur'anul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kita semuanya, wabil khusus untuk kami pribadi. Tolong kami mohon mulai saat ini para bapak, para ibu atau siapapun yang senang dengan raja-raja, yang senang dengan wefek-wefek, yang senang mengandalkan azimat yang ditulis dari potongan ayat-ayat Al-Quran, yang ditulis dengan asma-asma Allah, yang ditulis dengan asma Rasulullah SAW. Mulai hari ini tolong stop. Ayo kita kembali. Ayat-ayat seharusnya kita baca. Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan tatkala ayat ditulis di kertas untuk dibawa. Tapi tatkala kita sadar bahwa tatkala ayat-ayat itu dibawa ke toilet atau diduduki, sungguh miris, sungguh sedih. Kita sebagai pengajar Al-Quran, kita mengajarkan untuk kemuliaan Al-Quran. Monggo, kami mohon untuk siapapun, tatkala panjenengan ingin memperoleh fadilahnya Al-Quran, memperoleh khasiat-khasiatnya ayat-ayat Al-Quran, cukup dibaca, cukup didawamkan, cukup sebagai wirid, jangan ditulis, dibawa kemana-mana. Itu adalah bagian daripada salah satu merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, permisa rahimakumullah, sebentar lagi kita memasuki proses mengosongan khodam yang ada di wifik, yang ada di raja-raja seperti ini. Mudah-mudahan dalam proses ini kita dimudahkan oleh Allah SWT dan mendapatkan perlindungan Allah SWT. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kemarin belum lama kami membakar, bukan tanggung-tanggung lagi, satu tas yang berisi azimat, yang berisi benda-benda mistis, yang berisi benda-benda yang penuh khodam yang maaf sangat panas menurut kami, khodam yang sangat mengganggu ketenterangan jiwa kita semuanya tatkala memakai. Maka dari itu nanti kami tampilkan bagaimana kemarin kami membakar satu tas kecil berupa azimat atau barang-barang klinik, benda-benda yang mistis, yang saat itu juga dengan izin Allah SWT dalam proses pengosongan, dalam proses pembakaran, alhamdulillah kita diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Satu hal yang perlu kami sampaikan untuk para pemirsa semuanya, nyatanya orang yang memiliki azimat tersebut sampai satu tas dengan izin Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Nauzubillah min dzalik. Itulah bukti atau ibrah untuk kita semuanya bahwa sebanyak apapun azimat, sebanyak apapun benda-benda mistis, sebanyak apapun benda-benda yang berbau klinik, tatkala Allah sudah menentukan takdir, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya berdoa dan kita disuruh berdoa kepada Allah SWT untuk meminta keselamatan, untuk meminta keberkahan,
untuk meminta perlindungan, karena di sisinya lah kita bisa meminta segalanya. Terakhir, perlu kami sampaikan untuk ruqyah yang kemarin yang perdana kami sampaikan, silakan tatkala panjenengan semuanya ingin meruqyah tempat, bacakan, putar video tersebut minimal 7 kali di tempat yang Anda inginkan. Insya Allah tempat usaha Anda atau apapun yang sedang Anda hajatkan, dengan izin Allah SWT akan diberikan kemudahan dengan fadilahnya ayat-ayat Al-Quran, dengan khasiat-khasiatnya ayat-ayat Al-Quran, dengan keagungan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sebentar lagi dalam bulan ini insya Allah kami akan memberikan konten ruqyah atau pembacaan ruqyah dengan metode atau dengan media yang insya Allah tampil beda, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah untuk pembacaan ruqyah untuk yang kedua kalinya insya Allah untuk kelas menengah, yang mana pembacaan akan sudah kami campur, kami padukan dengan hizib. Mudah-mudahan dari konten-konten kami semakin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus saudara-saudara kita yang sedang mengalami kebingungan, yang sedang mengalami problem, yang sedang mengalami musibah. Mudah-mudahan ruqyah dari Nurul Barakah salah satunya menjadi jalan, menjadi metode untuk menjadikan Anda semuanya mendapatkan ridho, keberkahan, keselamatan, dan kemudahan dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sebentar lagi proses pembakaran atau pengosongan khodam-khodam yang kami pegang ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami insya Allah sangat menghargai karya saudara-saudara kami, tapi kami di satu sisi sangat tidak setuju tatkala ada ayat-ayat Al-Quran, tatkala asma Allah, tatkala asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa sembarangan. Itulah yang menjadi motivasi kami untuk mengosongkan khodam-khodam seperti ini dan untuk membakar wifik atau asimat yang mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita semuanya dan menjadikan kita semuanya lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat dengan sholawat, lebih dekat dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dekat dengan ajaran para ulama yang insya Allah semakin terus membimbing kita untuk menuju mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ala hadaniya wa kulli nadin salihah wa rida wa inaya bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hasil maqasidana bihaqi suratul Fatihah.
وحاصل مقاصدنا ببركة القرآن العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا ولوالدينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدا عليه وغفرة من حفر لي وقعا فيها ومن أصاب لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Ya Allah ya Dzal Jalali, 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 ya Allah ya Dzal Jalali. La haula wala quwwata illa billahil azim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 نور محمد نور محمد نور محمد يا الله يا ذا الجلال والإكرام 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 أستغفر الله العظيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah SWT proses pengosongan khodam yang ada di WIFIK ini dan pembakaran berjalan lancar, tidak ada suatu apapun, dan mudah-mudahan makhluk-makhluk atau khodam yang ada di kertas yang tadi dibakar mudah-mudahan dikembalikan di tempat yang sesuai untuk para makhluk tersebut, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW sebagai umat yang mulia, umat manusia, mudah-mudahan jangan terus-menerus bergantung dengan azimat, jangan terus-menerus bergantung dengan WIFIK, bergantunglah kepada Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Luar Biasa, Zat yang Maha Tidak Terbatas. Itulah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita dipertemukan dalam kesempatan yang lain yang lebih baik, lebih barokah, dan lebih mendapatkan ridha Allah SWT. Dari kami mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, baik yang menyinggung para pemirsa yang masih saat ini masih senang dengan azimat, senang dengan WIFIK. Mudah-mudahan inilah pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.